Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan doa, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu yang selalu nyata untuk kehidupan kami. Di mana nyata kasih-Mu Tuhan, Engkau telah berkati kami dari rumah kami masing-masing, hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Buka akal pikiran kami Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Kuasai hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh hamba sampaikan kepada jemaat-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, yang diberikan satu tema, hidup terberkati di dalam Kristus. Ya, sebelum saya lebih jauh membaca merenungkan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, apakah ukuran kita tentang hidup yang diberkati dan tidak diberkati Allah? Ukuran setiap orang tentang berkat pastilah tidak sama atau berbeda. Ada yang mengukur dari sudut pandang finansial, ada yang mengukur dari jabatan, kesuksesan, dan keberhasilan usahanya. Kesuksesan kerja yang dapat dilihat secara kasat mata. Karena itu, jangan kita heran jikalau ada orang yang sampai saat ini tidak merasa terberkati dan diberkati. Namun harus disadari bahwa satu hal yang sering kita lupakan, yakni bagaimana mensyukuri berkat anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Kita hanya bersyukur jika kita diberikan berkat yang melimpah, tetapi jika kita sudah mendapatkan berkat itu, kita lupa cara bersyukur. Kita belajar dari Musa, di mana Tuhan berpesan kepada Musa agar berbicara kepada Harun dan anak-anaknya supaya memberkati orang Israel. Dan isi dari pemberkatan itu menyangkut tiga hal. Yang pertama, mereka yang diberkati adalah yang setia melakukan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberian berkat, dinyatakan dalam bentuk perlindungan dari kuasa kejahatan dan segala yang merugikan kesejahteraan hidup seseorang. Yang kedua, sinar wajah Tuhan akan nampak baginya, yaitu kebaikan hati, kehendak baik dan kasih karunia pada umatnya. Dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepada mereka yang yakin akan pemeliharaan pemberkatan sepenuh hati. Dan berkat yang ketiga, berkat Allah atas umatnya menghasilkan keselamatan yang memancarkan sinar bagaikan obor penerang untuk semua bangsa. Pemberkatan itulah yang digenapi Allah melalui kelahiran Yesus Kristus di Betlehem, yang disaksikan oleh para gembala dalam Lukas 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema kita pada saat ini yaitu hidup terberkati dalam Kristus. Yang perlu kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap kehidupan kita, baik dalam keadaan susah maupun senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengetahui bahwa Tuhanlah sumber berkat bagi kita, kita tidak perlu cemas akan
depannya, karena Tuhan selalu ada untuk kita dan memberikan berkat-Nya tepat di setiap saat. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan memberikan berkat-Nya tepat di saat kita butuhkan. Tuhan selalu memberikan berkat-Nya, bahkan berkat-Nya itu selalu cukup untuk kita. Di sini sangat jelas bahwa janganlah kamu khawatir akan apapun juga, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita sudah menerima berkat Tuhan, baik berupa kesehatan, kekuatan untuk bekerja, nafas hidup, dan masih banyak berkat Tuhan yang lainnya. Bukan hanya saya yang mendapatkan berkat Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya orang tua, tetapi semua Tuhan memberikan berkat-Nya tanpa terkecuali. Namun dengan berkat Tuhan kepada kita, janganlah membuat kita terlena dengan semuanya itu, tetapi marilah kita dengan berkat Tuhan itu, mari kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, makin jelas bahwa melalui perubahan status dalam Kristus dari hamba menjadi anak, maka terjadi hubungan yang akrab antara umat dengan Tuhannya. Oleh karena itu, janganlah sesekali kita menganggap diri kita lebih dari segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena kita semua sama dalam Kristus, bahkan berkat yang kita terima sama rata atau sama dengan yang lainnya. Meskipun kita sering tidak puas dengan apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan kita pada saat ini mengajarkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sama rata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mari lakukanlah perintah Tuhan dengan senang hati, maka kita akan mendapat berkat Tuhan yang melimpah tanpa ada batasnya. Sekian yang dapat saya berikan pada saat ini, firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Sekian dan terima kasih.